Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Tarisa. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Dan buat teman-teman yang lagi tidak baik-baik saja, semoga lekas membaik. Hehehe. Di podcast kali ini aku mau review 2 jurnal. Yang pertama yaitu mengenai administrasi komparatif, metodologi, dan epistemologi dalam penelitian lintas budaya. Penulis Jessica Darman, Universitas Negeri Florida, Jurnal Teori Administrasi dan Praksis, tahun 2011, volume 33, halaman 235-257. Nah, antologi di sini menurut Berger and Lukman 1916 yaitu fenomena-fenomena yang belajar dalam ilmu sosial yang berpotensi memiliki jenis makna yang berbeda, dan makna yang ditentukan untuk fenomena ini menjalani proses yang berulang-ulang kali sehingga definisi dan referensi melalui interaksi sosial yang menggambarkan dengan istilah konstruksi sosial. Nah, berbeda dengan epistemologi. Menurut kajiannya, lebih mengacu pada asumsi tentang hakikat pengetahuan, khususnya yang dianggap pengetahuan dalam social science. Argumen Taylor 1987 mengatakan bahwa sementara epistemologi ini berhasil pada ilmu-ilmu alam yang menerapkan pada ilmu-ilmu sosial yang mengandung anti-ilmiah pengetahuan yang dapat menghasilkan dari data yang memungkinkan hanya satu interpretasi. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menjelaskan asumsi epistemologi dan ontologis yang belum pernah dijelajahi dalam metodologi CPA dan bagaimana penelitian sebelumnya membuka jalan untuk asumsi tersebut. Ini menurut Gill and Meyer tahun 1999, Luton 2007, Meyer and al. Tahun 2007. Yang mana epistemologi dan ontologi ini tidak selalu diakui, seperti yang disarankan oleh Yanow dan Skrawarski tahun 2006, yang dimana membuktikan definisi nometik ideografik yang ditemukan oleh sarjana CPA awal. Banyak peneliti kontemporer yang telah menuntut untuk percaya pada perbedaan kualitatif ataupun kuantitatif, terletak pada jumlah pengamatan yang diteliti daripada mengenai bahwa penelitian kualitatif hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, tujuan dari kedua studi ini yaitu untuk mendorong bagaimana elemen-elemen unik dalam administrasi untuk memahami bahwa pemerintahan yang baik terlihat berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Ini menurut Andrew 2008. Metode penelitian digunakan yaitu menggunakan penelitian komparatif. Jurnal ini pun juga memiliki kekurangan. Kekurangan di sini menunjukkan bahwa metode CPA pada saat ini secara sempit difokuskan pada ontologi objektif, yang mana tujuannya menghasilkan dan perbandingan inferensi. Yang lebih fokus pada penelitian ini didukung oleh mischaracterization asli dari sifat ideografik pada democratic inquiry. Pada 50 tahun kemudian pun, sarjana CPA terus menggunakan metode yang menganut definisi sempit Riggs 1962 tentang ideografik dan nometik. Definisi-definisi ini mengabaikan perbedaan ontologis antara dua jenis penelitian tersebut. Sangat ironisnya adalah studi kasus dan penelitian komparatif ini sering terjadi ataupun sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generalisasi teoritis yang berbasis luas. Namun, banyak keterlibatan di dalam studi kasus.
yang mengacu pada perbandingan daripada menyoroti keunikan. Asumsi-asumsi yang bermasalah yang terkait dengan pembuatan generalisasi lintas budaya tersebut teoritis tetap ada. Dengan menggunakan terus perbedaan ini akan membatasi perkembangan teori dan pengetahuan barunya, karena berusaha membandingkan dan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada administratif yang tidak ada dalam konstruksi sosialnya. Selain itu, kelebihannya juga tentang jurnal ini adalah penelitian komparatif pun sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generasi teoritis berbasis sangat luas di belahan dunia manapun, jadi membuat para peneliti pun lebih mudah untuk meneliti kajian-kajian tersebut. Nah, jurnal kedua yaitu tentang Transcending the Limit of Cooperative Administration, A New Internationalism in the Making. Penulis John S. June, California State University Hayward. Administrative Theory and Praxis, volume 22 nomor 2 tahun 2000, halaman 273 sampai 286. Metode penelitian yang digunakan dengan cara positivistik atau studi banding. Nah, kali ini tujuannya adalah untuk membahas mengapa sih positivistis dalam penelitian ilmiah itu kurang bermanfaat saat ini. Bagaimanapun transformasi baru pun masuk negara yang berbeda dapat kita pahami pula kan, dan bagaimana pula sih kita dapat menghasilkan dan menggunakan pengetahuan yang membantu kita belajar tentang budaya administratif lainnya dan praktik manusia. Nah, ini akan nanti kita jelaskan. Pada awalnya, tahun 1970-an, memang para sarjana terlibat dalam penelitian komparatif dan praktisi yang lebih mengerjakan proyek bantuan teknis di luar negeri yang telah meningkatkan pertanyaan tentang kegagalan banyak proyek bantuan asing dan kekurangannya didukung oleh politik yang luas. Itu menurut Post, Sheridan and June 1999. Nah, selain itu juga jalan keluar paling menjanjikan dari kebuntutan intelektual pada administrasi saat ini adalah untuk mengenali batas-batas yang tidak dapat kita hindari. Teori makro dan metode penelitian positivistik dalam menjelaskan kebijakan publik dan administrasi pun pada saat negara-negara ini dihadapkan pada kebutuhan akan krisisnya manajemen dan dengan ketidakpastian serta keambiguan dalam mengatasi turbulensi perubahan ideografik, induktif, dan pendekatan-pendekatan kualitatif ke lokal. Dan situasi ini pun sangat nasional tampaknya, lebih berguna untuk memahami administrasi yang berbeda, masalahnya, serta berbagai cara untuk mengatasi itu pun. Dalam era globalisasi internasional, ada kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan itu pun. Banyak menjelaskan tentang persamaan antar negara seperti sentralisasi, desentralisasi, pola pemerintahan dan kebijakan pembuatan, tingkat profesionalitas, dan hingga praktik manajerialnya. Namun, dalam hal ini pun, persamaan hanya memberikan pengetahuan tentang apa yang bersifat eksternal. Karena pada dasarnya, topik umum atau kategori perbandingan lebih membahas masalah signifikan yang mempengaruhi transformasi administrasi publik. Menurut Mark Rutgers, meneliti kesulitan dalam menafsirkan doktrin pemisahan kekuasaan dalam kaitannya dengan administrasi publik karena memang demikian tidak memiliki interpretasi univokal dalam pemikiran Barat. Nah, karena budayanya, makna konseptual administrasi publik pun penting dalam penerapannya menimbulkan banyak pertanyaan penelitian. Contohnya, Michel Speicher mulai
mengkaryakan argumennya untuk lebih memahami budaya administratif kita sendiri dan pengalaman dengan diskusi tentang kritik besar Johann Gottfried Herder, negara birokrasi yang kuat dan terpusat. Wah. Lalu dia juga menerapkan ide barat tentang pengelolaan sumber daya manusia kepada publik Korea Selatan, administrasi, dan mengungkapkan seperangkat kendala unik reformasi. Lalu ada Judy Johnston menganalisis bahwa pengaruh gagasan luar negeri pada publik baru pendekatan manajemen di Australia pun meliputi deregulasi, privatisasi, peningkatan teknik manajemen, akuntabilitas, administrasi, serta desentralisasi. Nah, dorongan-dorongan ini pun bermotivasi politik reformasi telah dikritik oleh akademis karena kurangnya perhatian mereka terhadap masalah sosial yang luas. Namun, meskipun ada masalah-masalah istimewa dalam kaitannya dengan file implementasi manajemen publik baru atau NPM, Australia saat ini pemerintah masih berkomitmen untuk mengimplementasikan teoritisnya prinsip. Bahkan mereka menganalisis lebih merupakan presentasi deskriptif dan kualitatif dari kegiatan warga di komunitas sosial. Nah, baik teman-teman, sekian dari hasil jurnal yang saya review. Semoga bermanfaat buat teman-teman pula. Saya Tarisa Wulandari. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.